Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu, dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi bom atom oleh sekutu. Hal ini tentu memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah. Pada tanggal 11 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta selaku pimpinan PPKI serta Rajiman Weddiodiningrat selaku mantan ketua BPUPKI berangkat ke Dalat di Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman, saya sebagai utusan pemerintahan Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai janji Perdana Menteri Kunichi Hiroshi. Dengan cara apa Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia? Dengan cara memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, dan itu dapat dilaksanakan beberapa hari ke depan tergantung cara kerja PPKI. Saya sangat setuju, karena PPKI merupakan badan yang bertanggung jawab untuk menyiapkan proklamasi. Saya sependapat dengan Anda, tetapi saya harus menyegerakan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tapi tidak Jepang meminta proklamasi kemerdekaan Indonesia paling lambat dibacakan 24 Agustus 1945. Baiklah, akan saya pikirkan kembali permintaan Anda karena kami harus membicarakannya kepada PPKI terlebih dahulu. Baiklah, kalau begitu kami undur diri. Terima kasih. Baiklah, hati-hati. Setelah Soekarno pulang dari Dalat, Vietnam, Soekarno keluar dari kamar untuk menemui istrinya, Fatmawati. Soekarno meminta Fatmawati untuk membuatkan sebuah bendera. Bapak, bagaimana hasil rapatnya tadi? Jepang menjadikan kemerdekaan kepada Indonesia. Lalu apa yang bisa saya bantu? Tolong jadikan ini menjadi sebuah bendera. Baiklah, Pak. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, dan Hoirul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti Indonesia sekarang telah terjadi kekosongan kekuasaan. Karena itu, kita mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Tetapi kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan lewat PPKI. Mengapa kau berkata demikian? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin lagi ditunda oleh Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan. Lalu, siapa yang akan memproklamasikan kemerdekaan? Bung Karno, atas nama rakyat dan melalui siaran radio. Tetapi, permasalahannya, apakah beliau setuju? Beliau kan ketua PPKI. Kalau beliau tetap ingin memproklamasikan kemerdekaan melalui PPKI, kita paksa saja dulu. Kalau perlu. Perlu apa? Kita bicarakan baik-baik saja dengan beliau. Betul kawan, kekerasan bukan cara penyelesaian yang tepat. Sebaiknya setelah pulang dari Dalat, kita harus segera menemuinya. Betul. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus, pukul 8 malam, golongan muda revolusi mengadakan rapat di gedung-gedung lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur.
Dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Hoirul Soleh, Soekarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Selamat malam. Selamat malam, silakan. Ada maksud apa kalian ke sini? Sekarang malam ini juga kita korbankan oleh polisi. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Bung, apabila Bung Karno tidak segera mengumumkan kemerdekaan ini, besok akan terjadi pertemuan. Ini batang leher saya, kau gorok sekarang, tidak usah menunggu besok. Maksud kami bukan membunuh Bung, melainkan kami ingin memperingatkan. Sudahlah, saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Karena itu akan saya tanyakan kepada wakil-wakil PPKI terlebih dahulu. Baiklah, sekarang kita harus mengambil jalan tengah. Jika semua tidak setuju dan mengira bahwa Anda sudah siap untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa Anda tidak memproklamasikan itu sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal ini? Apakah kita harus menunggu Jepang untuk memberikan hadiah kemerdekaan kepada kita? Mengapa tidak rakyat sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa tidak kita yang memproklamasikan kemerdekaan sendiri sebagai suatu bangsa? Kita semua telah membicarakannya baik-baik ke Jepang. Saya hanya takut Jepang melakukan tipu muslihat. Jika kita bertindak salah, maka akan ada banyak pertumpahan. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 12 malam golongan muda melakukan rapat di asrama Baperti, Jalan Cikini nomor 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rangas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Mereka menunjuk Sudan Kosinggi yang merupakan anggota PETA untuk memimpin pelaksanaan rencana tersebut. Adapun pada pukul 4 pagi tanggal 16 Agustus 1945, Singgi dan pemuda lainnya membawa Soekarno dan Hatta ke Rangas Dengklok. Pada pukul 4 pagi tanggal 16 Agustus 1945, Singgi dan pemuda lainnya membawa Soekarno dan Hatta ke Rangas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada perlu apa? Mari Bung, ikut kami ke luar kota. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada perlu apa? Mari Bung, ikut kami ke luar kota. Saya bersedia ikut asal Bung Hatta dan saya. Baik, semuanya kita ikut. Baik. Revolusi sudah berada di tangan kami, dan kami memerintahkan Bung Karno kalau bukan malam hari ini untuk merevolusikan, Lalu apa? Yang paling penting dalam peperangan revolusi itu waktu yang tepat di Saigon. Sudah saya rencanakan semuanya tanggal 17. Mengapa harus tanggal 17, Bung? Mengapa tidak sekarang saja, tanggal 16? Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal mengapa tanggal 17 lebih memberikan harapan kepadaku. Akan tetapi saya merasakan di dalam kalbuku bahwa itu adalah yang terbaik. Angka 17 adalah angka suci. Pertama-tama kita sedang berada di bulan suci Ramadan, waktu kita semua berpuasa. Itu berarti saat yang paling suci bagi kita. Tanggal 17 besok hari Jumat. Hari Jumat itu Jumat Legi, hari yang berbahagia. Al-Quran diturunkan tanggal 17. Orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu kesucian 17 bukan buatan manusia.
Mengapa Anda tetap bersikukuh bahwa proklamasi disusun oleh PKI, Bu? Tidak setuju proklamasi dibuat oleh kita sendiri. Tapi kita harus memikirkan situasi terlebih dahulu agar rakyat tidak menjadi korban. Kami golongan muda dan peta selalu berada di belakang Anda jika terjadi apa-apa. Baiklah, jika itu keputusan kalian, kami akan merumuskan naskah proklamasi saat kembali ke Jakarta. Baik, Bu. Datanglah Ahmad Subarjo pada pukul 5:30 untuk menjemput Soekarno dan rombongan. Namun kecurigaan para pemuda terhadap Ahmad Subarjo pun masih terjadi. Apakah kalau Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, proklamasi kemerdekaan akan bisa terlaksana? Terjadilah dialog antara Subeno selaku komandan peta Rangas Dengklok dengan Ahmad Subarjo. Apa proklamasi bisa dilakukan pada malam nanti? Tidak mungkin. Sekarang sudah jam 8 malam. Kami harus kembali ke Jakarta, lalu mengundang para anggota Badan Persiapan Kemerdekaan untuk rapat kilat. Itu minta banyak waktu. Kami khawatir harus bekerja semalam untuk menyelesaikannya. Bagaimana kalau jam 6 besok pagi? Saya akan berusaha sekuat tenaga agar dapat selesai jam 6 pagi. Tetapi sekitar tengah hari besok pasti udah beres. Kalau tidak bagaimana? Mayor, kalau semua gagal, besok siang tanggal 17 Agustus jam 12 belum terjadi proklamasi, jaminannya nyawa saya. Sayalah yang bertanggung jawab, tembak matilah saya. Sesampainya di Jakarta, Soekarno Hatta bersama Laksamanata Desimaida menemui Maijen Nishimura untuk berunding. Tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian mereka menuju rumah Laksamanata Desimaida di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Silahkan pakai rumahku saja, Bung Karno. Keamanan akan saya jamin. Terima kasih. Ruang mana yang bisa saya pakai? Ruang makan dan sekitarnya saja, Bung Karno. Baik, terima kasih. Maida sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke tempat tidurnya di lantai 2. Ketika peristiwa sejarah itu berlangsung, di ruang makan rumah Laksamanata Desimaida itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan pada pukul 4 dini hari. Soekarno meminta persetujuan dan tanda tangan kepada semua yang hadir rapat sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Keadaan mendesak telah memaksa kita semua mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks telah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara. Dan saya harapkan benar bahwa saudara-saudara sekalian dapat menyetujuinya sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar menyingsi. Kepada siapa saja yang hadir dalam rapat ini maka dapat menandatangani secara bersama. Saya kurang setuju. Sebaiknya naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa. Bagaimana hadirin? Setuju. Sayuti, tolong ikutannya. Baik. Terima kasih. Kemudian Sayuti Melik mengetik teks proklamasi. Setelah terjadi perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi, akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10
Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Merdeka!